Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas saya itu dengan mata kuliah studi masyarakat Indonesia, yaitu tugas ujian tengah semester, yang mana disuruh oleh Bapak dosen Nofrion MPD sebagai dosen pengampu saya itu membuat suatu video tentang asal-usul suku masing-masing, dan saya memilih asal-usul suku Minangkabau, yang mana nama saya yaitu Ezi Mulyadi dengan NIM 20136017 dari prodi geografi, yang mana mata kuliah yang saya ambil yaitu studi masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Nofrion MPD, yang mana topik yang saya ambil sebagai tugas pembuatan video ini yakninya tentang suku, yaitu asal-usul suku Minangkabau. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari bangsa Austronesia yang dulu bermukim di daerah Yunan, Cina Selatan. Mereka datang ke Nusantara di dalam 2 gelombang. Dari bangsa Melayu tua ini berkembang menjadi suku Minangkabau, Jawa, Makassar, Bugis, dan lainnya. Sejarah bermula pada masa kerajaan Aditya Warman. Aditya Warman adalah seorang raja yang pernah memerintah di Pagaruyung, pusat kerajaan Minangkabau. Tidak hanya itu, dirinya juga merupakan raja pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Kemudian pada abad ke-17, provinsi ini mulai lebih terbuka dengan provinsi lainnya, khususnya Aceh. Sebelumnya masyarakat Minangkabau didomisili oleh agama Buddha, namun demikian akhirnya masyarakat Minangkabau didomisili oleh agama Islam. Nilai luhur yang dianut suku Minangkabau: 1. Budaya Minangkabau mendorong lahirnya kebijakan tentang pengaturan penggunaan pakaian muslim bernuansa Minangkabau. 2. Untuk hari Jumat, laki-laki adalah memakai baju kokoh lengan pendek panjang dengan bordiran kerancang atau sulaman warna putih dengan paduan celana panjang batik disertai sendal datuk dan pemakaian peci nasional warna hitam. Sedangkan untuk wanita menggunakan baju kurung Minang warna hitam dengan bordiran atau sulaman. 3. Pakaian khas Minangkabau itu berwibawa melambangkan keluhuran budi. Puncak kebudayaan suku Minangkabau. Budaya Minangkabau pada mulanya bercorakkan budaya animisme dan Hindu-Buddha. Mereka bersepakat untuk mendasarkan atau budaya Minang pada syariat Islam. Kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah adigum yang berbunyi adat basandi sarak, syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Kesenian budaya Minangkabau. Kesenian berupa tari-tarian yang terdiri dari tari piring, tari randai, tari indang, tari payung, dan lainnya. Selain itu ada kesenian pantun dan sambah menyambah, ada kesenian musik dengan alat musik, saluang, gandang, tabuik, rebana, dan lain-lain. Ada pakaian adat dan sebagainya. Kesenian paling menonjol di suku Minangkabau yaitu kesenian suku Minangkabau mencakup banyak cabang-cabang seni seperti seni musik, seni tari, dan sebagainya. Sebut saja tari persambahan, tari piring, silek, dan tari randai. Secara garis besar, adat Minangkabau ini berlandaskan ajaran Islam. Kuliner suku Minangkabau. Suku Minang berada di Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang terletak di sepanjang pesisir Pulau Sumatera. Padang sebagai ibu kota Sumatera Barat dikenal dengan masakan yang khas dan dominan bumbu asli dari rempah-rempah Indonesia. Masakan suku Minangkabau yang paling menonjol yakninya rendang, yang merupakan makanan khas suku Minangkabau paling terkenal hingga saat ini.
Makanan ini bahkan telah dinobati menjadi salah satu makanan paling lezat di dunia. Rendang adalah daging yang diolah menggunakan rempah dan juga santan, kemudian dimasak dalam waktu yang cukup lama. Ciri khas suku Minangkabau, merantau. Ciri khas suku Minang yang pertama mungkin sudah tak asing lagi di telinga. Kedua, menganut sistem matrilineal, keturunan berdasarkan jalur ibu. Orang Minang dilarang menikah dengan sesama suku. Ruang di rumah adat Minang yaitu rumah gadang. Alat musik tradisional Minangkabau. Alat musik tradisional Minangkabau yang memiliki ciri khas dari daerah lain seperti saluang, talempong, bansi, dan lainnya. Keunikan alat musik Minangkabau bisa dilihat dari cara memainkannya. Objek wisata suku Minangkabau yang sangat populer. 1. Istana Pagaruyung. Merupakan salah satu objek wisata sejarah yang cukup menarik dan merupakan salah satu ikon dari kebudayaan suku Minangkabau di Sumatera Barat. Istana Pagaruyung yang ada saat ini merupakan bangunan replika, namun hal tersebut tidak mempengaruhi minat wisatawan untuk datang untuk belajar sejarah kebudayaan kebudayaan Sumatera Barat Minangkabau. 2. Museum Aditya Warman. Museum ini adalah museum kebudayaan yang terletak di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pengambilan nama Aditya Warman berasal dari salah seorang raja Malayapura pada abad ke-14 yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum Aditya Warman ini juga dikenal dengan sebutan Taman Mini ala Sumatera Barat. Benteng Fort de Koch yang ketiga adalah sebuah benteng yang merupakan peninggalan penjajah Belanda yang berlokasi di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Benteng Fort de Koch ini didirikan oleh Kapten Boer pada tahun 1825 yang berfungsi sebagai benteng pertahanan dari serangan rakyat Minangkabau pada masa perjuangan kemerdekaan dulu. Hingga saat ini kondisi bangunan benteng Fort de Koch ini masih berdiri dengan kokoh. 4. Museum Bung Hatta. Pada mulanya adalah rumah asli di mana Bung Hatta dilahirkan hingga beliau berumur 11 tahun. Kemudian Bung Hatta melanjutkan pendidikan sekolah menengahnya di Kota Padang, Mer Utgebrecht Leger Onderwijs. Pada tahun 1960-an, rumah Bung Hatta ini rusak, kemudian rumah tersebut dibangun kembali atas ide dari Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta. Museum Bung Hatta ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai tujuan wisata sejarah dan edukasi bagi para pelajar dan mahasiswa agar bisa berinspirasi oleh semangat dan cita-cita besar Bung Hatta. 5. Istana Bung Hatta. Pada awalnya merupakan gedung bekas kediaman Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta yang berlokasi di pusat kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Bangunan yang berdiri saat ini merupakan hasil renovasi karena pada tahun 1960-an bangunan tersebut dihancurkan oleh pasukan penjajah Belanda. 6. Lobang Jepang Bukit Tinggi. Satu lagi objek wisata sejarah yang berada di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat adalah Lobang Jepang. Tempat ini merupakan lubang peninggalan tentara Jepang pada masa perang kemerdekaan di masa lalu. Lubang Jepang ini dibuat atas instruksi dari Letjen Moritake Tanabe yang merupakan seorang panglima Devia ke-25 Angkatan Darat Tentara Jepang pada saat itu. Tokoh-tokoh nasional dan internasional suku Minangkabau. Yang pertama itu Abdul Aziz Dahlan yang merupakan Rektor UIN Imam Bonjol. Yang kedua Adrian Kahar, pendiri dan Rektor Universitas Bung Hatta, pejuang kemerdekaan. Yang ketiga Agustiar Syah Nur, yaitu Rektor Universitas Bung Hatta pertama. Yang keempat Azirman Dejusan, yaitu Rektor STIE. Yang kelima yaitu Alaidin Koto, Guru Besar UIN Sultan Syarif Kasim Riau atau disebut dengan UIN Suska. Masalah atau isu yang terjadi pada saat ini di Minangkabau adalah konflik dalam budaya Minangkabau. Konflik dalam budaya Minangkabau adalah sebuah keharusan karena kalau tidak ada konflik, mereka tidak menghasilkan pemikiran cerdas dalam menghadapi kehidupan mereka. Menurut Taufik Abdullah 1966, bagi orang Minangkabau, konsep konflik ini tidak hanya dialami oleh anggota masyarakat tapi juga dijadikan peraturan dalam sistem sosialnya. Bahkan konflik dipandang sebagai suatu hal yang penting untuk mencapai persatuan dalam masyarakat.